Halo sahabat-sahabat Mas RT, pejuang P3K. Ini ada informasi buat teman-teman ya. Perjuangan honorer menuju ASN. Komisi 2 DPR RI beri sinyal kuat siap hadapi tantangan P3K 2024. Oke, sahabat-sahabat Mas RT bisa simak informasi ini sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham ya. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mas RT yang selalu mendukung. Dan yang baru bergabung bersama Mas RT, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau informasi terbaru dari Mas RT. Jadi gini ya teman-teman semuanya, perjuangan honorer menuju ASN, Komisi 2 DPR RI beri sinyal kuat siap hadapi tantangan P3K 2024. Reformasi tenaga honorer di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan aparatur sipil negara atau ASN. Dengan kebijakan terbaru di akhir Desember 2024, tenaga honorer secara resmi akan dihapus dan seluruhnya harus beralih menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering disebut oleh teman-teman itu adalah P3K. Namun pernyataan apakah perubahan ini benar-benar telah dipersiapkan dengan matang? Secara prosedur, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang selama ini bekerja dalam ketidakjelasan. Dengan adanya pengangkatan massal menjadi P3K, pemerintah ingin menciptakan kesetaraan dalam sistem ASN yang berbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu PNS dan yang kedua itu adalah P3K. Namun terdapat sejumlah kekhawatiran terkait substansi kebijakan ini meskipun tenaga honorer berubah status menjadi P3K, masih banyak pertanyaan mengenai hak dan kesejahteraan mereka. Beberapa tenaga honorer mempertanyakan apakah hak yang mereka dapatkan sebagai P3K akan sama dengan PNS, terutama dalam aspek tunjangan, profesi, dan jaminan hari tua. Mardani menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan tenaga honorer masuk terlebih dahulu dalam sistem P3K. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan PNS. Menurutnya, setelah semua honorer menjadi P3K, barulah substansi kebijakan ini dapat disempurnakan. Salah satu kekhawatiran utama tenaga honorer adalah status mereka yang tetap bersifat kontrak. Berbeda dengan PNS yang memiliki kepastian karir hingga pensiun, tenaga P3K masih harus menghadapi perpanjangan kontrak yang bisa menjadi kendala di masa depan. Mengenai anggaran, masih ada
daerah yang mengaku kesulitan dalam memenuhi kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga P3K. Beberapa pemerintah daerah berusaha menyiasati hal ini dengan membuat kebijakan tenaga honorer paruh waktu yang bertujuan untuk menekan anggaran. Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi tenaga honorer. Pemerintah harus memperhatikan aspek substansial dalam peralihan ini agar tidak hanya sekedar penggantian status. Dari sini jenjang karir P3K sebenarnya memiliki kesempatan untuk berkembang dalam sistem ASN. Pemerintah telah merancang skema merit system yang memungkinkan tenaga honorer atau P3K untuk menempati posisi penting dalam birokrasi termasuk hingga tingkat Direktur Jenderal. Akan tetapi salah satu persoalannya yang masih menggantung adalah peraturan pemerintah PP yang mengatur secara rinci mekanisme dan hak-hak tenaga P3K. Hingga saat ini banyak pihak masih menantikan regulasi tersebut sebagai kepastian hukum bagi tenaga kerja yang terdampak perubahan ini. Seiring dengan reformasi ASN yang semakin ketat, sistem P3K juga akan mengalami perubahan dalam aspek evaluasi kinerja. Dalam Undang-Undang ASN yang baru, tenaga ASN yang tidak menunjukkan kinerja yang baik dapat diberhentikan dengan lebih mudah dibandingkan aturan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, tenaga honorer atau tenaga P3K bisa menjalankan tugasnya dengan lebih tenang tanpa harus khawatir akan ada masa depan mereka ya. Sebagai langkah awal, tenaga honorer harus memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi P3K. Sementara itu, pemerintah dan DPR RI harus terus memperjuangkan hak-hak mereka agar mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem ASN. Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, reformasi tenaga honorer ini bisa menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas birokrasi Indonesia. Namun, tanpa langkah kontrak kebijakan ini bisa menjadi sekedar perubahan status tanpa dampaknya bagi kesejahteraan tenaga kerja atau tenaga honorer ya. Jadi itu ya teman-teman Mas RT yang bisa disampaikan berita hari ini. Mudah-mudahan berita ini bisa membantu teman-teman semuanya ya dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai sini saja Mas RT undur diri dulu. Salam pejuang P3K dan untuk masa depan indah.